awwalu man at'ama as-sariri di Makkah, dan orang yang pertama kali membuat sarid di Mekah. Sarid itu hidangan di Arab, ada kuahnya, ada dagingnya, ada campuran rotinya yang diremuk. Wa inna makana ismuhu Amran. Nama aslinya bukan Hashim, nama aslinya Amr. Fama summiya Hashim, dinamakan atau dipanggil dengan sebutan Hashim. Fama summiya Hashiman illa bihasyamihil khabaru bi Makkah. Karena pekerjaannya itulah yang meremukkan roti, membuat hidangan sarid untuk masyarakat Mekah. Lalu kita lanjutkan, Mbah Hashim ini menikah dengan yang nanti menjadi ibunda dari Abdul Muthalib. Yang Abdul Muthalib ini merupakan simbahnya Nabi. Wa kana Hashim ibnu Abdi Manaf, dan Hashim bin Abdi Manaf qadimal Madinah, beliau tiba di Madinah. Fatazawwaja Salma bint Amr, dan beliau menikah dengan Salma binti Amr. Ahadi Bani Adi, salah satu dari klan Bani Adi. Ibn Najjar bin Najjar. Jadi nama orang tuanya Abdul Muthalib. Ayahnya namanya Hashim dan ibunya namanya Salma. Inilah yang nanti menjadi neneknya baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat li Hashim Abdul Muthalib. Fawaladat, maka Salma ini melahirkan anak li Hashim, untuk Hashim. Nama anaknya Abdul Muthalib, yakni Abdul Muthalib. Sesungguhnya nama aslinya bukan Abdul Muthalib ya. Nanti kita bahas kenapa disebut dengan Abdul Muthalib. Wasummiyathu Syaibah. Sebenarnya nama beliau itu adalah Syaibah. Fatarakahu Hashimu indaha. Dan ketika kemudian Syaibah ini lahir, fatarakahu Hashimun indaha. Hashim meninggalkan Syaibah atau Abdul Muthalib ini bersama dengan ibundanya. Kenapa? Karena beliau harus kerja lagi, harus dagang lagi menuju Syam. Jadi memang Madinah ini letaknya melewati rute dagangnya Quraisy. Dari Mekah menuju Syam, singgahnya di mana? Singgahnya di Yathrib, di Madinah. Makanya ketika orang-orang Quraisy dulu hendak ya menakut-nakuti baginda Rasulullah SAW dengan serangan mereka, dibalas oleh Nabi dengan ya, diancam kalau kafilah dagangnya melewati Madinah dihadang gitu kan. Makanya kemudian meletuslah perang Badar. Karena apa? Karena dihadang itu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Walaupun kemudian kafilah dagangnya Abu Sufyan nanti selamat, tidak jadi bertemu dengan pasukan yang diutus oleh Nabi, tapi sudah kadung orang-orang Quraisy memberikan bala bantuan kepada Abu Sufyan sehingga meletuslah perang Badar. Kita akan bahas pada waktunya nanti. Thumma halaka Hashim, kemudian Hashim ini wafat, meninggal. Hashim ibnu Abdi Manaf bin Abdi Manaf. Jadi nama ayahnya Hashim, mbah bujutnya lagi, mbahnya Nabi lagi, namanya Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Thumma halaka Hashim ibnu Abdi Manaf bi Gaza. Beliau wafat ketika beliau berada di Gaza. Di mana Gaza? Ya, yang saat ini sedang bergolak di Palestina. Palestina dulu menjadi salah satu bagian dari negeri Syam. Dan dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham dikatakan bahwa Mbah Hashim ini wafatnya di Gaza. Baik, ketika Hashim wafat di Gaza, Mbah Hashim ini punya saudara laki-laki di Mekah. Asmanipun Muthalib. Inilah nanti kenapa kemudian Syaibah dipanggil dengan sebutan Abdul Muthalib. Thumma kharaja ilaihi ammuhu. Thumma, kemudian kharaja, keluarlah ilaihi kepadanya, kepada Abdul Muthalib atau kepada Syaibah atau anaknya Hashim ini, ammuhu,
pamannya atau pakdenya yang bernama Muttalib. Untuk apa? Liyaqbiluhu. Untuk apa? Menjemputnya. Fayulhiquhu bibaladihi. Untuk diajak pulang ke kotanya. Wa qaumihi. Dan untuk hidup bersama-sama dengan kaumnya. Di kampung halaman bapaknya di Mekah. Fa'adhinat lahu. Maka ibundanya pun mengizinkan anaknya yang bernama Syaibah itu untuk ikut pakdenya. Tadinya nggak boleh. Tapi karena dipaksa, dibujuk, akhirnya diizinkanlah Salma mengizinkan putranya Syaibah ini untuk ikut pakdenya yang bernama Muttalib pulang ke kampung halaman bapaknya di Mekah. Kemudian wadafa'athu ilaihi fahtamalu, maka beliau membawanya, memboyongnya. Fadakhala bihi Makkah. Fadakhala, dan akhirnya kemudian beliau berdua masuk kemana? Ke Makkah, ke kampung halaman. Kemudian beliau dibonceng di ba'irihi, di untanya. Jadi masuk ke Mekah itu mengenakan atau mengendarai unta, dan kondisi Syaibah itu diboncengkan di unta beliau. Faqalat Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy berkata, Abdul Muttalib ta'ahu, bahwa Muttalib di jalan habis beli budak. Dipanggil dengan sebutan Abdul Muttalib. Kenapa? Karena berkesimpulan ketika berangkat tidak bawa anak, kok pulangnya bonceng anak laki-laki. Oh, mereka berkesimpulan berarti di jalan Mbah Muttalib ini habis beli anak, habis beli budak. Karena dulu wajar kalau di pasar-pasar itu dijual budak. Jadi kalau di pasar Ugaya gitu ya. Kalau sekarang misalnya ibu kalau pergi ke pasar itu yang dibeli tidak cuma sayur gitu. Tapi kalau zaman dulu di pasar itu juga menjual budak. Kemudian fabiha summiya Syaibah Abdul Muttalib. Maka kemudian karena itulah Syaibah disebut dengan sebutan Abdul Muttalib. Faqala al-Muttalib, kemudian berkata Muttalib, waihakum, celakalah kalian. Siapa yang dicelakai? Yang menyebut itu Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Waihakum, celaka kalian. Innama huwa ibnu akhi, sesungguhnya dia bukan budakku, tapi dia adalah ibnu akhi, anak dari saudaraku. Dia ini keponakanku, dia ini anaknya Hashim. Qadimtu bihi minal Madinah, dan kami itu baru saja masuk, baru saja tiba. Dari mana? Dari Madinah. Aku ini jemput keponakanku namanya Syaibah, ini anaknya Hashim. Aku boncengin datang ke Mekah dari Madinah. Jadi bukan budaknya, tetapi sudah melekat sebutan Abdul Muttalib itu dalam diri seorang Syaibah, sehingga Syaibah dipanggil, disebut dengan sebutan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya apa? Hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Kalau Abdullah artinya ya hambanya Allah. Baik, maka Abdul Muttalib ini memiliki 10 orang anak laki-laki. Dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Wa kana li Abdul Muttalib asyaratu banin, dan Abdul Muttalib menikah dikaruniai 10 orang anak laki-laki. Wahum, dan mereka adalah Harith, nama-namanya ya, Harith, wa Zubair dan Zubair, wa Abu Talib dan Abu Talib, wa Abdullah dan Abdullah. Siapa Abdullah? Yang nanti menjadi ayahnya baginda Nabi. Wa Hamzah, Hamzah itu pamannya Nabi juga. Wa Abu Lahbin atau Abu Lahab. Abu Lahab menikah juga pakdinya Nabi. Wal Ghaidaq, wal Muqawwim, was Saffar, wal Abbas. Nanti Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini yang sering dijuluki dengan sebutan Ibnu Abbas, anaknya Abbas.
Jadi Abdul Muthalib menikah ada 10 orang anak laki-laki. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahu sedangkan ibunya namanya Fatimah. Jadi Abu Talib, mohon maaf ya, Abdul Muthalib itu menikah dengan seorang perempuan asmanipun Fatimah. Dari pernikahan mereka berdua ini lahirlah anaknya yang bernama Abdullah. Nama ibunya Abdullah Fatimah bintu Amr binti Amr ibni Auf bin Auf ibni Imran bin Imran ibni Makhzum bin Makhzum. Wa kana Abdullah, dan Abdullah yang merupakan ayahnya Nabi atau putranya Abdul Muthalib ini ahsana aulad, yang paling baik, anak yang paling cakep, anak yang paling ganteng. Ahsana auladi Abdul Muthalib, anak yang paling tampan, yang paling ganteng daripada Abdul Muthalib. Sehingga kemudian beliau itu menjadi anak yang paling disayang. Wa a'affahum wa ahabbahum ilaih, dan anak yang menjadi anak yang paling disayang dan dicintai olehnya. Kenapa? Karena tampan dan anaknya baik. Dan Abdullah ini menjadi anak yang mau dikorbankan. Kenapa ceritanya sebelum kita ke sini? Jadi Abdul Muthalib, saya belum sempat tuliskan di sini kisahnya. Abdul Muthalib itu pernah bernazar. Nazarnya apa? Kalau dia memiliki 10 orang anak laki-laki, akan dia sembelih satu di antaranya untuk berhala. Saking memiliki anak laki-laki bagi orang-orang Quraisy itu merupakan satu prestis, satu kehormatan. Kita pernah bahas hukum jahiliyah yang berlaku saat itu. Jadi kuat-kuatan klan atau kuat-kuatan perang. Kan klannya banyak ya, tadi ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim. Kalau ada satu orang dari Bani Makhzum tewas, dibunuh oleh klan lain, maka seluruh orang laki-laki dari Bani Makhzum ini wajib menuntut balas. Maka kalau klannya laki-lakinya banyak, apa yang terjadi? Dia akan semakin kuat. Maka punya anak laki-laki di zaman itu tuh luar biasa, bisa menyumbangkan sesuatu hal untuk klannya. Sebaliknya kalau anak perempuan, aib. Bahkan ya, kita pernah bahas di pertemuan pertama, mereka mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Nah, ketika beliau Abdul Muthalib ini baru memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Haris tadi, beliau bernazar, bersumpah, kalau saya punya 10 orang anak laki-laki, maka dia akan persembahkan, akan kurbankan satu di antaranya untuk berhalanya, untuk Tuhannya. Nah, Abdullah ini anak yang mau disembelih. Wa huwa dzabih, dan dialah yang mau disembelih. Wa dzalika anna Abdul Muthalib, dan hal itu ya, karena sesungguhnya Abdul Muthalib lamma tamma abna'uhu asyaratan, ketika anaknya mencapai genap 10 orang, jadi punya 10 orang anak laki-laki, bukannya senang malah susah. Kenapa susah? Karena ingat dulu nazarnya, ingat dulu sumpahnya, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya apa kan? Saya pilih, saya sembelih untuk berhala. Wa arafa annahum yamna'unahu, dan Abdul Muthalib melihat anaknya kan sudah mau besar dewasa. Ini jangan-jangan mereka bisa mengamankan diri. Gak mau disembelih karena sudah mulai tahu manisnya dunia gitu ya. Mereka bisa mengamankan dirinya. Maka akhbarahum binazrihi, Abdul Muthalib mengabarkan kepada mereka, akhbarahum binazrihi, tentang nazar yang telah beliau lakukan dulu. Bahwa kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan korbankan satu di antaranya. Dikabari 10 anak. Fa'ata'uhu, ternyata anaknya taat. Anaknya manut semua. Ini berarti anaknya Abdul Muthalib itu manut semua. Wow. Nah pertanyaannya, kalau anaknya nurut semua, gimana Pak cara milihnya? Apa punya 10 anak laki-laki, gimana cara korbankan? Mana yang dipilih yang mau dikorbankan? Masya Allah.
Seperti adat kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika itu, mereka suka mengundi nasib dengan anak panah ya. Termasuk mereka kalau mau mengambil keputusan penting itu mereka undi Pak dengan anak panah itu. Misalnya mau ngaji ya, mau berangkat ke mana gitu ya, jadi atau enggak diundi dengan anak panah itu. Ditulis anak panahnya, satu berangkat, satu enggak, dikocok. Kalau tidak, dia enggak jadi berangkat. Maka fakataba asma'ahum, beliau menulis asma'ahum, nama-nama anak-anaknya, fil qidah, pada anak panah. Di anak panahnya dinamakan satu ya, namanya Abdullah di ujungnya. Kemudian namanya Hamzah, namanya Muqawwim, jadi ya namanya siapa lagi, dan 10 nama anaknya itu kemudian ditulis di ujung-ujung anak panah itu. Kemudian ternyata undian yang keluar itu adalah anak yang paling dia cintai. Fadarabal qidah, maka beliau mengkocok anak panahnya. Fakharajal qidahu ala Abdullah. Ternyata yang keluar daripada anak panah itu adalah nama Abdullah. Anak yang paling dia sayangi, dia cintai. Apa yang terjadi? Fa'akhadahu, maka dia ambil anaknya itu. Abdul Muthalib menggandeng anaknya itu. Wa akhadha syafra, dan satu tangannya itu membawa golok. Mengapain? Dikorbankan. Tsumma aqbala bihi ila Ka'bah. Kemudian keduanya berjalan menuju Ka'bah. Mau apa? Mau nyembelih anaknya. Liyadzbahahu, untuk disembelih. Masya Allah. Nah, ketika melihat pemandangan itu orang-orang Quraisy iba, Pak. Boten tegel kalian Abdullah. Walaupun orang-orang Quraisy itu ya ada terkenal dengan sifat jahiliyahnya, tapi mereka juga punya sifat-sifat yang positif. Maka dicegah ini, Abdul Muthalib mau nyembelih anaknya dicegah. Famana'athu Quraisy. Maka Quraisy pun berusaha mengamankan Abdullah, mencegah Abdul Muthalib. Wala siyama akhwaluhu, terutama akhwaluhu, saudara-saudara laki-lakinya, min Bani Makhzum, dari kalangan Bani Makhzum, dari kerabat istrinya, dari kerabatnya Fatimah, karena istrinya Abdul Muthalib, Fatimah, itu dari klan Bani Makhzum. Itu juga merupakan keponakan mereka di mana-mana. Wa akhuhu, dan saudaranya Abdullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib pun berusaha mencegah ayahnya ini untuk menyembelih adik kesayangannya, dicegah. Kemudian faqala Abdul Muthalib, berkatalah Abdul Muthalib, fa kaifa asna'u bi nadhrihi, lantas bagaimana dengan nazarku, lantas bagaimana dengan sumpahku, udah terlanjur sumpah. Pantang bagi seorang pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib itu pemimpinnya Quraisy, melanggar sumpah. Fa asyaru alaihi, maka fa asyaru, diusulkanlah kepada beliau satu buah ide, ayyati arrafatan, agar dia mendatangi seorang dukun perempuan ketika itu, fayasta'miraha, untuk meminta perintah darinya, untuk meminta solusi darinya. Fa'ataha, maka kemudian Abdul Muthalib pun mendatangi dukun perempuan itu, yang merupakan saran daripada orang-orang Quraisy. Lantas apa sarannya? Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan, fa'amartu, maka dukun perempuan itu memerintahkan kepada Abdul Muthalib ayyadribal qidah, untuk kembali mengocok anak panah, ala Abdullah wa ala ashrin minal ibil, dengan nama Abdullah dan 10 ekor daripada unta. Jadi ada dua anak panah, yang satu itu diberi nama Abdullah dan yang satu anak panah lagi diberi nama unta. Maknanya pun satu unta sama dengan 10 ekor unta. Fa in kharajat ala Abdullah, apabila yang keluar anak panah itu atas nama Abdullah, yazidu ashran minal ibil, maka Abdul Muthalib berkewajiban untuk menggantinya dengan 10 ekor unta.
hatta yurdiya rabbahu, sampai Tuhan berkehendak. Fa in kharajat 'alal ibil, apabila yang keluar itu adalah anak panah yang tulisannya unta, naharaha, maka dia bisa menyembelih unta yang sudah dia siapkan. Paham maknanya? Jadi siapkan 2 buah anak panah. Kalau yang keluar nama Abdullah, berarti harus kasih 10 ekor unta. Sampai yang keluar nama unta. Kalau sudah keluar nama unta, berarti unta yang tadi sudah ditambahkan itu disembelih. Sebagai apa? Denda atas sumpahnya Abdul Muthalib. Maka pengundian pun dimulai. Faraja'a, maka beliau kembali setelah mendapatkan saran dari dukun perempuan itu. Abdul Muthalib kembali. Wa aqra'a baina Abdullah wa baina ashrin minal ibil. Maka kemudian beliau menyiapkan lidahnya, yaitu nama Abdullah dan 10 ekor unta, yang artinya itu biar beliau harus membeli 10 ekor unta. Kemudian fawaqa'at al-qur'ata 'ala Abdullah. Setiap kali undian yang keluar itu atas nama Abdullah, falam yazal yazidu minal ibil asyara, maka beliau harus menambah 10 ekor unta. Asyaran, 10 demi 10. Wala taqa'ul qur'atu illa alaihi ila an balagatil ibilu mi'atan. Sampai jumlah ekor unta, jumlah unta yang harus dikorbankan itu mencapai 100 ekor. Jadi berapa kali itu Pak keluar unta itu? 10 kali, karena yang harus disiapkan berapa ekor? 100 ekor unta. Berarti 10 kali undian keluar atas nama Abdullah. Keluar Abdullah, kocok keluar Abdullah lagi, keluar Abdullah lagi, sampai yang ke-10 masih Abdullah. Sampai jumlah yang harus dikorbankan itu 100 ekor unta. Masya Allah. Baru yang ke-11 itu yang keluar unta. Fawaqa'at qur'ata 'alaiha fanaharat anhu. Setelah itu yang ke-11 baru keluar nama unta, maka kemudian Abdul Muthalib menyembelih, mengorbankan 100 ekor unta itu. Berarti Abdul Muthalib itu orang apa Pak? Orang kaya. Karena dia mampu membeli 100 ekor unta untuk ganti anaknya yang mau disembelih. Maka dalam kitab ini disebutkan satu hadis, di penggal satu hadis yang berbunyi waruya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, ana, saya, ibnu dzabihain, adalah saya adalah anak dari 2 orang yang mau disembelih tapi enggak jadi. Siapa? Yakni, yaitu Ismail. Nabi Ismail itu mau disembelih. Nabi Ismail kan kakek moyangnya Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yakni Ismail wa abahu Abdullah, dan ayah beliau yaitu Abdullah. Jadi ini sekaligus membantah argumentasi bahwasanya yang disembelih itu bukan Ismail, tapi yang lain, nabi yang lain. Tapi dalam hadis ini bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihi salam. Baik, berikutnya kita simak dalam kitab Sirah karya Ibnu Hisham. Abdullah, ayahnya Nabi ini pun akhirnya dinikahkan dengan ibundanya Nabi. Fazawwajahu Aminah bint Wahb, dan dinikahkan kemudian beliau Abdullah dengan seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab. Wa hiya yauma idzin afdalu imra'atin, dan beliau di hari itu merupakan afdalu imra'atin, yang paling afdal, yang paling utama, perempuan yang paling utama pada hari itu, pada masa itu. Fi Quraisy, di tengah-tengah suku Quraisy. Nasaban, yang nasabnya itu utama. Wa mawdi'an, dan kedudukannya pun juga utama. Ini nasabnya mulia, kedudukannya mulia. Fahamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Aminah pun mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsatu qaumihi nasaban,
awsata qaumihi nasaban. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW merupakan orang yang mulia nasabnya dari segi ayahnya maupun dari segi ibunya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa a'zamahum syarafan, dan beliau memiliki keutamaan daripada kedudukannya karena orang yang terhormat. Baik dari kabilah ayahnya, dari jalur ayahnya, wa ummihi, maupun dari kabilah ibunya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian setelah kemudian beliau hamil, Abdullah wafat. Waqila, dan dikisahkan, diceritakan, bal kharaja tajiran. Kemudian beliau keluar, Abdullah keluar dalam rangka tajiran, berdagang. Ila Syam, menuju Syam. Syam di mana? Suriah. Fa'aqbala fi airi Quraisy. Beliau bergabung dengan rombongan dagangnya orang-orang Quraisy. Fanazala bil Madinah. Lalu kemudian beliau singgah di Madinah. Wa huwa maridun, dan beliau dalam keadaan sakit. Jadi beliau sakit, dirawat di Madinah. Kenapa dirawat di Madinah? Karena di Madinah ada keluarganya. Ingat tadi Mbah Hashim ya, itu menikah dengan orang Madinah tadi ya, dari Bani Najjar. Maka karena ada di sana keluarganya, beliau diputuskan untuk ditransitkan untuk dirawat di Yathrib, di Madinah. Wa huwa maridun, dan beliau sakit sampai kemudian fatuwaffiya biha, kemudian beliau wafat di Yathrib, beliau wafat di Madinah, sehingga beliau belum sempat melihat rupa anaknya. Artinya Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Baik, kita lanjutkan di part selanjutnya. Isya jam berapa? Masih lama ya, masih 18.33. Kita lanjutkan di bab berikutnya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di momentum kelahiran. Kita sudah bahas nasabnya Nabi tadi ya, dari Hashim, dari mbah buyutnya Nabi. Lantas ya, Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah memiliki anak namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin yang ini sudah ya, hari kelahiran. Bukan yang ini, mohon maaf. Peristiwa kelahiran. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan, wa qad ruwiya, dalam satu riwayat dijelaskan, anna irhasatin bil ba'atsati waqa'at indal milad, bahwa terdapat tanda-tanda bahwa beliau itu memang seorang utusan Allah ketika beliau milad, ketika beliau dilahirkan. Apa tanda-tandanya? Fasaqata'at arba'a asyrata syurfatan min iwani Kisra. Runtuhnya arba'a asyran, 14 syurfatan min iwanin Kisra, tiang atau dari balkon-balkon istana Kisra. Di mana Kisra itu? Kisra di mana? Di Persia. Dulu ada dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Orang tidak nyangka bahwa istana yang luar biasa megahnya di Kisra itu akan runtuh 14 balkon istananya. Dan ini terjadi pada kelahiran baginda Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadamatun nar, dan padamnya api, allati ya'buduhal majus, di mana api ini merupakan api yang disembah oleh orang Majusi. Juga sama ya, di Persia mereka sebagiannya menyembah api, dan api itu menjadi padam. Kemudian wan hadamat al-kanais, dan runtuhnya juga kanisah-kanisah, gereja-gereja. Haula buhaira, yang mengelilingi Bahira.
Di mana Bahira? Di Syam. Yang tadi di Persia, yang ini di daerah yang menjadi otoritasnya kerajaan Romawi. Runtuh. Sawata ba'da an ghadat. Dan runtuh setelah ambles. Bisa ambles itu. Ya, bisa. Kita pernah melihat kejadian apa dulu Pak di Palu itu? Habis gempa terus ambles. Apa istilahnya itu? Likuifaksi itu ya. Yang kemudian ambles, runtuh. Rawadzalika Baihaqi, dan yang meriwayatkan hal itu adalah Imam Baihaqi. Peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi yang menunjukkan tanda-tanda beliau adalah seorang Nabi. Ini lokasi kelahiran Nabi. Sempat kesini kemarin Mas Wijaya. Sekarang menjadi perpustakaan. Nah, perpustakaan kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu letaknya ya, di sebelah kiri itu ya. Perpustakaan Mekah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Muthalib, simbahnya Nabi, gembira mendengar kelahiran cucu. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, falamma wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ketika ibunda beliau melahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila jaddihi, maka beliau mengutus utusan untuk menemui jaddihi, menemui simbah kakungnya Nabi, yakni Abdul Muthalib, bahwa dia sudah menyampaikan annahu qad wulida laka gulamun, engkau telah memiliki seorang anak kecil, aku melahirkan untukmu seorang anak laki-laki. Fa'tihi, maka datanglah ke sini untuk menengok dia. Fanzur ilaihi, tengoklah dia, lihatlah cucumu ini. Kemudian fayaz'umuna anna Abdul Muthalib, fayaz'umuna, dia menyatakan anna Abdul Muthalib, sesungguhnya Abdul Muthalib akhadhahu, mengambilnya. Dalam posisi kemudian setelah diambil, fadakhala bihil Ka'bah, maka beliau membawa Rasul yang masih sangat kecil itu, baru lahir itu, untuk fadakhala bihil Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah itu ada pintunya, bisa masuk. Sekarang susah. Yang bisa masuk cuma kepala-kepala negara gitu ya. Dulu Nabi dibawa masuk oleh simbahnya, oleh kakung. Faqama, kemudian Abdul Muthalib berdiri ya, dalam Ka'bah itu, yad'ullah, dan beliau berdoa kepada Allah. Untuk apa? Wa yashkuru lahu, bersyukur kepadanya, ma'a'tahu, atas apa yang diberikan kepada beliau berupa kelahiran cucu laki-laki. Kemudian diberi nama, wahtara lahu isma Muhammadin, beliau kemudian dipilihkan namanya adalah Muhammad. Wa hadzal ismu, dan nama Muhammad ini lam yakun ma'rufan, sebelumnya tidak pernah dikenal, tidak populer fil Arab, di kalangan orang-orang Arab. Maka di saat itu jarang orang yang punya nama Muhammad. Biasanya kan nama-nama berhala ya, Abdul Uzza gitu ya, hambanya Uzza dan lain sebagainya. Maka belum ada yang namanya waktu itu Muhammad. Sedikit sekali. Wa khatanahu dikhitan. Dikhitan diapain? Disunat. Yauma sabi'ihi, di hari ke-7. Kama kanal arabu yaf'aluna, hal itu sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang mengkhitan atau menyunat anak-anak mereka pada hari ke-7 kelahiran. Kalau di Indonesia jarang ya Pak ya, bayi lahir langsung disunat. Kecuali di daerah Jawa Barat mungkin ya. Kalau di Jogja itu biasanya lulus SD baru disunat. Walaupun sudah ketuaan sebenarnya kalau lulus SD, sudah terlalu besar. Baik, kemudian beliau diberi ASI. Wa awwalu man arda'athu minal maradi', dan orang pertama yang memberikan air susu ibu kepada beliau ba'da ummihi, setelah ibunya. Ini orang pertama ibunya.
Setelah ibunya siapa? Ba'da ummihi sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah. Setelah ibunya, perempuan pertama yang menyusui beliau adalah Thuwaibah. Sebelum Halimah nanti ya. Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Siapa Thuwaibah ini? Thuwaibah ini ialah maulatu Abi Lahbin. Budaknya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pak D-nya Nabi. Sebelum jadi musuhnya Nabi itu Abu Lahab senangnya bukan main. Bungahnya bukan main ketika mendengar keponakannya lahir. Sampai-sampai dia bebaskan budaknya namanya Thuwaibah untuk ikut menyusui keponakannya yang bernama Muhammad. Maulatu Abi Lahbin bilabni ibnillah. Selain juga si Thuwaibah ini menyusui anak kandungnya. Yuqalu lahu Masruh. Yang nama anaknya Thuwaibah, nama anak kandungnya Thuwaibah ini namanya Masruh. Nah, karena jasanya Abu Lahab inilah. Jadi Abu Lahab juga punya jasa. Walaupun dia musuh bebuyutan Nabi, punya jasa. Yang karena jasanya ini, Abu Lahab ini mendapatkan satu privilege di neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 4711. Qala Urwah, berkata Urwah, wa Thuwaibah maulatu li Abi Lahbin, dan Thuwaibah yang merupakan budaknya Abu Lahab. Kana Abu Lahabin, ketika Abu Lahab a'taqaha, beliau membebaskannya, memerdekakannya. Fa arda'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyusui, Thuwaibah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab mati, uriyahu ba'du ahlihi, maka keluarganya itu bermimpi, dimimpiin sama Abu Lahab. Bisyarri hibatin, tentang buruknya kedudukan Abu Lahab di dalam neraka. Qala lahu, berkatalah ya, dalam mimpi itu keluarganya kepada Abu Lahab, madza laqita, apa yang kamu dapatkan? Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum, setelah aku bertemu dengan kalian. Dan ketika dia mati, ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Aku belum pernah mendapatkan suatu nikmat pun kecuali aku diberikan minum lantaran aku membebaskan Thuwaibah untuk ikut menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu adil, Pak. Ini Pak D-nya yang paling memusuhi pun dapat nikmat. Karena apa? Karena kebaikan dia terhadap Nabi. Pak D yang paling mencintai siapa? Abu Talib, tapi wafat dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, beliau juga disiksa di neraka, tapi dengan siksaan yang paling ringan. Apa siksanya? Dipakaikan 2 sandal dari api neraka, yang karena itu otaknya mendidih. Sudah isya belum? Belum. Nanti kalau isya saya dikasih tahu ya. Kalau sudah selesai, takut keterusan. Baik. Nah sekarang, siapa orang yang ketiga yang menyusui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya Aminah dan Thuwaibah, budaknya Abu Lahab? Nah, sebelum ke situ, orang Quraisy itu memiliki kebiasaan untuk menyusui anak-anak mereka kepada ibu susu di perkampungan. Apa alasannya? Wa kanatul adat, sesuai dengan adat kebiasaan, indal hadirina minal Arab, yang hadir di tengah bangsa Arab saat itu, ayyaltamisul maradi, untuk menyusui anak-anak mereka, li auladihim, anak-anak mereka, ibti'adan lahum an amradil hawadir, untuk menyusui anak-anak mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak terkena penyakit-penyakit yang hadir di kota-kota besar. Nah, biasanya orang-orang kota besar itu kan tempat bertemunya orang banyak, bawa penyakit dari berbagai daerah. Maka disusui di perkampungan. Agar apa? Karena di perkampungan itu biasanya kan orangnya orang-orang asli dan tidak bawa penyakit. Selain itu, litaqwa ajsamuhum,
agar jasmani mereka pun semakin kuat. Wa tashtadda a'sabuhum. Kemudian wa yutkinul lisanan arabi, dan lisan Arabnya, bahasa Arabnya itu menjadi lancar, bagus. Mereka mampu berbahasa asli. Karena kalau kota besar kan biasanya karena pertemuan banyak suku, banyak bahasa, biasanya kan rusak nih bahasanya. Contoh, bahasa Jawa yang masih digunakan sehari-hari niku di Gunung Kidul sana, di Bedoyo, nopo di Gamping. Kira-kira anak-anak Gamping masih bisa berbahasa Jawa dengan lancar tidak? Bahasa kromo, mati ya kromo itu, betul sakit. Tapi kalau mereka yang masih di pinggiran, di Gunung Kidul, masih dipraktekkan. Nah, ini alasannya, supaya mereka tumbuh dengan bahasa Arab yang masih asli. Karena kota besar itu biasanya bahasanya menjadi rusak. Fi mahdihim, di tempat mereka diasuh, tempat mereka disusui. Itu nih. Baik, sudah Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keadaan Nabi ketika beliau diasuh di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh seorang wanita yang bernama, siapa namanya? Halimah ya Tusani. Sedemikian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.